Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Benar sekali, kita bisa langsung mengepung sekte arai dengan arai teleportasi yang kita siapkan, tambah Lohulu. Bagus kalau begitu, ucap Lin Tian. Tapi nak, kita harus tetap hati-hati, ucap Long Xin, leluhur tua keluarga naga dengan wajah serius. Aku mengerti leluhur, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Sebenarnya, dia jauh lebih mengerti dari para leluhur dan ahli kuat yang ada di sini. Lin Tian tiba-tiba menggenggam tangan Mu Xuanyin dengan erat, dan ada perasaan khawatir di wajah Lin Tian. Sepertinya itu membuat Mu Xuanyin mengerti tentang apa yang dikhawatirkan Lin Tian. Semua orang di sini percaya kalau mereka bisa menang, dan mereka yang datang juga tidak ingin para orang asing itu menguasai tanah kelahiran mereka. Jadi jangan khawatir, mereka telah siap dengan semua resiko yang akan terjadi nanti di peperangan, ucap Mu Xuanyin sambil berkata lembut di samping Lin Tian. Lin Tian hanya diam, karena dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Mu Xuanyin. Setelah beberapa saat, Lin Tian kembali tenang. Hari ini kita akan berangkat, aku hanya berharap satu saja, kembali dengan membawa kemenangan. Jangan biarkan para orang asing itu menguasai dunia kita, karena ini adalah tanah kita, tanah leluhur kita. Siapapun yang berani mengambil alih tanah ini, maka hanya ada satu kata buat orang itu. Yaitu, mati, ucap Lin Tian. Bunuh mereka, teriak hampir semua orang-orang yang ada di sana. Dan kalian juga harus ingat, jangan sisakan satu pun, dan jangan beri ampun kepada orang yang berani menguasai dunia kita, serta memperbudak kita. Bunuh mereka semua. Bahkan jika langit berani menghalangi kita, maka biarkan langit menjadi musuh kita. Teriak Lin Tian. Bunuh semua musuh, teriak seluruh pasukan yang telah hadir di sana, namun tidak satu pun di wajah mereka terlihat kecemasan dan ketakutan. Akibat dari teriakan semua pasukan di sana, langit bergetar dan awan hitam pun muncul di langit. Itu adalah pertanda bahwa dia merasakan ancaman dari semua orang di sana. Lin Tian yang melihat langit gelap itu, lalu dengan marah berteriak. Ayo pergi, kali ini kami semua akan membunuh musuh kami dari dunia ini. Dan untuk kamu tidak memiliki hak untuk menghalangi kami, teriak Lin Tian ke arah awan gelap. Tidak lama setelah itu, awan gelap kembali cerah. Lalu, semua pasukan di sana bahkan seluruh leluhur dengan siap menunggu aba-aba Lin Tian untuk berangkat. Bagus. Kepung sekte arai, dan bunuh semua musuh. Kita berangkat sekarang, teriak Lin Tian. Semua orang di sana langsung terbang serentak, dan memasuki arai besar di sekte langit. Dengan wajah penuh tekad, mereka semua bergerak untuk menghadapi musuh. Tidak ada di antara mereka yang menginginkan menjadi budak para Yimo, karena mereka tahu kekejaman Yimo itu jauh lebih kejam daripada mereka berada di neraka. Lin Tian melihat semua orang memasuki arai dengan tenang di puncak, dan di belakangnya para ahli kuat masih menunggu Lin Tian. Mengaum. Sebuah suara muncul dari kalung Lin Tian, dan Lin Tian hanya tersenyum setelah mendengar suara itu. Tidak lama setelah itu, sesosok binatang iblis yang sangat besar muncul di depan semua ahli yang berada di sana. Tubuhnya yang seperti kuda dan ditutupi dengan api, lalu disertai dengan sisik yang sangat kuat, dan juga memiliki kepala seperti singa serta dua tanduk di atas kepalanya. Lin Tian yang melihat binatang itu tahu kalau dia adalah Lin Qi, yaitu binatang suci Qilin. Dia tidak pernah menyangka bahwa, kalau si kecil ini bisa tumbuh sebesar ini dalam waktu beberapa tahun, dan hal ini pasti berhubungan dengan bantuan Feng Er. Qi kecil, apakah kamu ingin ikut? Tanya Lin Tian. Qi kecil mengangguk, dan itu adalah pertanda bahwa dia ingin pergi juga.
Tidak lama setelah itu, tubuhnya mengecil seukuran kuda pada umumnya, dan dia berbalik meminta Lin Tian untuk naik ke punggungnya. "Ini, Qilin," ucap leluhur Sekte Es. Dia tidak menyangka dalam hidupnya bahwa dia bisa melihat binatang suci yang agung ini. Bahkan yang lebih kagetnya lagi, dia melihat binatang ini mau dinaiki oleh manusia. Karena setahu dirinya, binatang suci sangatlah sombong dan sangat jarang manusia yang bisa menaiki punggungnya. Sebenarnya, jika dia tahu kalau bayi kecil juga binatang suci, serta bayi kecil juga pernah dinaiki oleh Bing Zhao, mungkin dia akan mati karena serangan jantung. Tentu saja yang lain juga kaget melihat bahwa ada binatang suci di tangan Lin Tian, dan bahkan binatang suci itu terlihat sangat ingin kalau Lin Tian duduk di punggungnya. "Baiklah, ayo naik," ucap Lin Tian. Lalu Mu Xuanyin juga naik ke punggung Lin Qi, dan Lin Tian membantu Mu Xuanyin naik. Keduanya naik di punggung Lin Qi kecil itu, tapi di atas kepala Mu Xuanyin, bayi kecil sepertinya agak kesal karena melihat Lin Qi. Dia kesal karena dia agak cemburu oleh Lin Qi kecil karena Lin Qi yang lebih disayang oleh Feng Er daripada dirinya. "Cih, kenapa orang baru ini sangat disayangi oleh wanita kejam itu?" ucap bayi kecil di hatinya. "Baiklah, mari kita berangkat," ucap Lin Tian setelah melihat seluruh pasukan mereka pergi. "Siap." Lin Tian masuk ke dalam arai teleportasi, lalu diikuti para ahli kuat lainnya. Arai besar yang diciptakan oleh leluhur tua dan Loulu tidaklah sampai ke sekte arai, tapi itu juga tak terlalu jauh dari sana. Lin Tian telah sampai di pegunungan yang cukup luas, dan para pasukan dari berbagai sisi juga sudah diatur di sana untuk bersiap-siap berperang. Tetapi di saat Lin Tian akan turun dari punggung Qi kecil, dia mengerutkan keningnya saat merasakan aura di sekitar sekte arai sudah berubah menjadi hitam. "Kenapa tiba-tiba aku merasakan banyak tempat yang telah dibantai, padahal sebelum itu belum dilakukan? Apa yang sebenarnya mereka rencanakan?" ucap Lin Tian dengan bingung. "Kenapa?" tanya Mu Xuanyin kepada Lin Tian, di saat dia melihat ekspresi Lin Tian berubah menjadi tidak enak dipandang. "Kita mungkin telah tertipu," jawab Lin Tian dengan serius. "Tertipu bagaimana?" tanya Mu Xuanyin dengan bingung. "Semua petinggi, cepat berkumpul, rencana kita akan diubah. Cepatlah berkumpul dalam 20 menit di depanku," ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar Lin Tian bicara dengan wajah penuh kemarahan, semua orang di sana mencurigai ada sesuatu yang salah. Mereka juga tidak tinggal diam setelah mengurus masing-masing pasukan mereka, lalu para leluhur dan petinggi lain berkumpul untuk bertemu dengan Lin Tian. Cerita berpindah. "Tuan, rencana kita sepertinya telah berhasil. Beberapa tempat di 4 benua ini hampir 30% sudah kita kuasai, dan kita sudah mulai melakukan hal yang telah Tuan perintahkan," ucap seorang pria berjubah hitam yang tengah berlutut. "Bagus, tetap jalankan rencana kita, dan kamu pergilah," ucap jenderal bertopeng di suatu tempat yang penuh dengan aura kegelapan. "Siap," pria berjubah hitam itu pun menghilang dari depan jenderal bertopeng. "Hehehehe, Lin Tian, aku tahu kamu sudah mendapatkan benda itu. Tapi sayangnya, kamu belum sepenuhnya menguasai benda tersebut. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" ucap jenderal bertopeng dengan tertawa keras. Dia telah memasang sebuah formasi yang sangat kuat, dan bisa dibilang bahkan seorang penguasa dunia akan sulit mengetahui apa yang terjadi, apabila dia tidak merasakannya dengan teliti. Bahkan jika dia merasakan dengan teliti pun, itu sudah terlambat dan juga butuh waktu yang lama. Peperangan akan dimulai di sekte arai, lalu dengan rencana yang aku berikan kepada Raja Yimo, setidaknya akan banyak pengorbanan yang akan kudapatkan, ucap jenderal bertopeng. Ternyata dialah yang membuat rencana itu untuk mengambil alih beberapa tempat di 4 benua, itu dia lakukan agar mereka bisa menambah pasukan. Tapi sayangnya,
tujuan Jenderal Bertopeng bukanlah hal itu. Hahaha. Lintian, biar aku melihatnya. Apa yang kamu bisa rencanakan sekarang ini? Hahaha, ucal Jenderal Bertopeng dengan bangga. Cerita berpindah. Di tempat berkumpulnya para petinggi, Lintian duduk di kursi utama, dan dia hanya duduk diam dan wajahnya pun terlihat sangat kesal. Ada apa? Tanya Lin Ho. Kita tertipu, jawab Lintian dengan serius. Tertipu bagaimana? Semua orang di sana bingung, apa maksud Lintian dengan tertipu? Apakah para iblis itu tidak ada di Sekte Arai, atau apa, pikir otang orang? Lintian hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi di sana secara terperinci, dan mereka tertipu karena Lintian tidak menyangka bahwa, setelah kegagalan para Yimo menguasai sekte dan keluarga besar, ternyata mereka telah menyerang banyak tempat di 4 benua secara sembunyi. Sekarang di beberapa tempat selama 3 hari mereka sibuk berkumpul, dan banyak korban yang berjatuhan di tempat-tempat itu. Dan Lintian juga bisa merasakan, bahkan manusia biasa pun tidak lepas dari hal tersebut. Mereka dibunuh, dan para perempuan pun diperkosa untuk dijadikan pemuas nafsu mereka. Sekarang ini, Lintian takut hal buruk akan terjadi. Jika mereka tidak menghancurkan pasukan Yimo dengan segera, maka kemungkinannya hal buruk itu akan terjadi. Itulah perasaan yang Lintian rasakan sekarang ini. Namun entah kenapa, dan sejak dia kembali, perasaan ini selalu saja ada bahkan semakin memburuk. Jadi, apakah kita harus mengatasi masalah di tempat itu, dan juga informasi yang terjadi di sana? Tanya Bing Zentian. Iya, aku merasa aneh, kenapa hal tersebut bisa membuatku tidak bisa merasakannya. Bahkan walaupun aku belum sepenuhnya menyatu dengan dunia ini, harusnya tidak masalah untuk mengetahui situasi di dunia biru. Dan sekarang, itulah yang membuatku curiga. Ucap Lintian. Setelah mendengar ucapan itu, semua pemimpin pun saling pandang satu sama lain. Jika memang apa yang dikatakan Lintian itu benar, maka sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Karena mereka yakin dengan ucapan dari seorang penguasa dunia ini. Dahulu, leluhur Sekte Langit mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan dunia ini. Dan sekarang pun dunia ini juga harus tergantung oleh Sekte Langit, karena penguasa baru juga berasal dari Sekte Langit. Kalau begitu, mari kita kirim beberapa orang ke sana. Jadi, ada berapa titik yang terjadi kekacauan? Tanya leluhur Sekte Neraka. Lintian menutup matanya, dan kemudian mencoba merasakannya lagi. 5 titik. Seru Lintian dengan serius setelah merasakan dengan benar. Kalau begitu, katakan di mana 5 titik itu, ucap leluhur Sekte Pedang Samnil mengeluarkan peta dunia biru di hadapan mereka semua. Lintian melihat peta di tengah tempat itu, dan kemudian dia menandai tempat-tempat yang terjadi kekacauan. Di saat Lintian menandai tempat-tempat itu, tapi tidak ada hal yang aneh yang terfikirkan olehnya. Dia dengan santai menandai kelima posisi, dan setelah melihat kelima posisi itu, para pemimpin merasa memang ada yang aneh. Karena 5 posisi ini bukanlah tempat yang bagus untuk dikuasai. Namun anehnya, ada 1 titik di benua tengah yang lebih membuat mereka terheran-heran. Mereka heran bukan karena benua tengahnya, tapi tempat itu hanya bisa dibilang kota kecil. Aneh, kenapa 5 tempat ini hanya kota kecil, ucap leluhur Sekte Es. Benar Kugaya, aku juga sama, balas leluhur Longxin yang setuju dengan perkataan leluhur Sekte Es. Bukan hanya leluhur Sekte Es dan Longxin saja yang memikirkan hal itu, tapi mereka juga memang merasakan hal yang ganjil. Kenapa hanya 5 tempat kecil ini? Harusnya jika mereka ingin menguasai suatu kerajaan, itu bisa dengan mudah mereka lakukan. Jadi nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bing Zentian. Lintian masih diam sambil memikirkan jalan keluar dari masalah ini,
namun dia masih bingung dengan apa yang dilakukan Raja Imo. Untuk apa, dan kenapa dia melakukan ini? Apakah mungkin ada jebakan yang lebih dari ini, atau ini hanya pengalihan saja? Aku hanya bisa begitu saja, ucap Lin Tian setelah yakin dengan cara yang baru dia dapat ini, dan itu untuk mengatasi masalah di 5 titik ini. Jadi nak, bagaimana? Tanya Bing Zentian lagi. Di sana tidak ada murid maupun tetua yang ikut dalam rapat yang Lin Tian adakan, itu hanya para leluhur dan pemimpin dari sekte dan keluarga yang hadir di sana. Kita bagi 5 tim, ucap Lin Tian dengan tatapan penentuan. Lin Tian menjelaskan rencananya di depan mereka semua, dan dia juga tidak keberatan jika nanti ada yang memprotes rencananya itu. Dia ingin membagi 5 tim, lalu di setiap timnya akan ada pemimpin di masing-masingnya. Lalu, mereka akan membawa 100 orang pasukan untuk ikut dengan pemimpin tim ke masing-masing 5 titik. Dan juga, kekuatan terendah yang dibolehkan untuk ikut adalah alam ilahi, dan tidak boleh di bawah itu. Karena itu akan sulit, jika musuh mereka ternyata lebih kuat dari yang Lin Tian pikirkan. Jadi, setelah tim berhasil membersihkan 5 titik itu, masing-masing pemimpin harus segera melaporkan hal yang mereka dapat pada ke Lin Tian sesegera mungkin. Itu agar dia dapat memahami situasi yang ada di sana, dan dapat mengetahui apa yang sedang direncanakan Raja Imo. Setelah mereka mendengar rencana Lin Tian, tidak ada yang keberatan. Memang rencana Lin Tian sangat bagus, dan ini juga jalan paling efektif yang ada sekarang. 5 pasukan untuk membersihkan 5 titik yang terjadi kekacauan, dan mereka dengan pasukan yang ada masih bisa menyerang Sekte Arai. Jadi siapa yang akan memimpin di setiap tim itu? Tanya leluhur Sekte Pedang. Aku sudah mempunyai calonnya, jawab Lin Tian. Lalu Lin Tian menyebutkan nama dari 5 orang yang akan memimpin ke 5 titik tersebut, dan dia memerintahkan agar 4 lainnya datang ke sini dengan segera. Tak berselang lama, 4 orang yang dipanggil Lin Tian datang di tempat itu. Di antara mereka itu, ada 1 wanita dan 4 pria. 4 pria itu adalah Long Aotian, Su Kun, Bing Zhao, dan perempuannya adalah Lu Fuying. Nak, ini baru 4 orang, 1 lagi siapa? Tanya Bing Zentian yang melihat hanya 4 orang yang datang. 1 lagi tentu saja sudah ada, dan tim ini juga yang akan pergi ke benua tengah untuk mengatasi tempat yang kacau itu, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Siapa? Tanya semua orang secara serentak. Bayi kecil, panggil Lin Tian dengan menggunakan akal ilahinya. Bayi kecil yang tadi sedang tertidur di pangkuan Musuanyin, dia terbangun dengan penuh kekesalan. Tetapi karena yang memanggilnya adalah Lin Tian, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.